Ya, kembali lagi di Cover Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita masih membahas mengenai penerapan ETLE. Ya. Dan tadi kita sudah sempat mendengarkan ya penjelasan terkait dengan ETLE ini yang sudah disosialisasikan sejak November 2018 lalu. Dan ternyata ini ada yang menjadi korban salah tangkap dari ETLE ini. Banyak fenomena sebenarnya ya. Ya, nah langsung saja kita tanyakan kepada Radityo Utomo yang menjadi salah satu korban salah tangkap. Mungkin Radit bisa cerita seperti apa sih sampai ditilang dan ternyata salah begitu. Mohon izin, Mbak. Jadi kronologisnya seperti ini. Saya mendapatkan surat dikirim ke alamat rumah saya sesuai STNK mobil di tanggal 22 Juli. Surat tersebut bertanggal 18 Juli di mana kejadian pelanggaran lalu lintas yang diduga itu dilakukan tanggal 18 Juli juga. Di 2019 ya? 2019. Baik. Kemarin. Di situ disebutkan bahwa saya melanggar tidak menggunakan sabuk pengaman di daerah Jakarta Pusat, di daerah Kementerian Pariwisata. Oke. Begitu saya baca suratnya, saya merasa janggal karena di tanggal-tanggal begitu saya merasa tidak berada di lokasi kejadian. Oke. Di situ saya baca kita bisa melakukan konfirmasi dan kita bisa lihat di website e-tilang. Di situ ada potongan CCTV. Potongan video CCTV pelanggaran di mana pelanggaran terjadi. Dari potongan video itu memang mobilnya mirip dengan saya. Nomor polisinya? Nomor polisinya sama. Nomor polisinya sama. Nomor polisinya sama. Polisinya sama. Cuman tipe mobilnya agak berbeda. Dan warnanya memang agak sedikit berbeda walaupun di CCTV itu hitam putih. Tapi terlihat mobil saya sendiri putih. Di mobil di CCTV itu mobilnya terlihat agak silver, abu-abu. Jadi mendekati putih ya? Mendekati putih. Kemudian? Kemudian dari gejala-gejala itu saya merasa kayak ini bukan saya deh. Kayak bukan saya dan posisi mobil saya kayaknya nggak dipinjam juga di tanggal-tanggal sebegitu. Lalu? Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Radit? Jadi di surat yang dikirimkan ke rumah saya itu ada prosedur untuk konfirmasi kalau itu pelanggarnya bukan pemilik mobil. Jadi saya melakukan konfirmasi dengan datang ke daerah Pancoran di lantas, hukum di lantas Polda Metro di daerah Pancoran. Di sana saya jelaskan bahwa saya mendapatkan surat tilang, tapi saya merasa tidak melakukan pelanggaran. Rekan-rekan polisi di sana langsung melakukan konfirmasi, mengecek fisik, surat-surat saya lengkap. Fisiknya memang berbeda dengan yang ada di video tersebut, walaupun plat nomornya sama. Plat nomor sama, tapi jenis mobilnya berbeda. Jenis mobilnya agak berbeda, walaupun sama-sama Toyota Yaris. Situ lalu langsung dilakukan pencetakan surat pembukaan blokir STNK. Karena dengan adanya tilang ini STNK diblokir. STNK akan diblokir. Baik. Dengan melakukan konfirmasi maka pembukaan blokir STNK itu akan dilakukan. Begitu sih. Dan ternyata hasil penelusurannya ada yang menggunakan nomor polisi yang sama begitu berarti ya? Terindikasi seperti itu. Cuma saya belum tahu nih sampai sekarang apakah pelakunya sudah dilakukan penelusuran ataukah sudah ditangkap atau bagaimana. Sebenarnya dijelaskan juga pada waktu saya melakukan konfirmasi itu, memang beberapa kali ada kejadian seperti ini, di mana ada plat nomor yang sama, namun mobilnya berbeda. Misalnya kalau mobilnya Toyota Yaris, ternyata yang melakukan pelanggaran adalah Pajero misalnya ya, tidak akan dikirimi surat konfirmasi tilang. Namun di kasus saya mobilnya sama-sama Yaris. Jenisnya sama begitu ya. Jadi, tapi ketika melakukan konfirmasi ke pihak kepolisian itu sulit gak sih? Oh enggak, sangat membantu, sangat mudah. Rekan-rekan sana juga bergerak cepat. Enggak sampai 1 jam udah selesai kok. Tidak sampai 1 jam? Tidak sampai 1 jam. Ya? Dan tidak dikenakan biaya apapun begitu ya? Biaya apapun. Baik, ini sangat menarik fenomena yang dialami oleh Radit. Mungkin kita langsung tanyakan ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, ini fenomena-fenomena yang terjadi di Jakarta khususnya, yang seperti dirasakan oleh Radit, bisa dijelaskan? Iya, jadi begini, seperti yang disampaikan oleh salah satu korban salah tangkap pemilik tadi ya. Ini rata-rata kebanyakan masalah ganjil genap. Jadi ganjil genap ini yang kita tangkap beberapa kali itu pada saat memang mobil itu asli benar.
Kemudian karena mungkin jamnya hari ini hari ganjil, dia pas genap pakai plat nomor yang lain seperti itu. Kemudian dia melanggar di situ. Ini berkali-kali ini kita tangkap itu. Apabila datanya itu memang sama seperti yang disampaikan oleh tadi, kan ini ada verifikasi dulu dari petugas kita. Betul. Oh, nomor ini jenisnya kok sama ini. Nah, itu baru dikirim konfirmasi. Kalau memang jenisnya tidak sama dengan nomornya ini, langsung ditangkap di lapangan, Pak. Langsung comment center di situ. Comment center menyampaikan nomor mobil sekian melintas di jalan ini palsu. Karena datanya tidak muncul di situ di tempat kita, itu langsung ditangani di lapangan. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan plat yang sama dengan Radit ini sudah dilakukan penindakan langsung gitu ya? Iya betul. Jadi setelah nanti terjadi seperti itu, konfirmasi udah benar tadi itu karena kita sampaikan konfirmasi. Setelah dikonfirmasi bahwa itu kendaraan saya bukan itu, kita tidak jadi blokir. Berarti ini ada pemalsuan untuk kendaraan jenis ini. Nah itu langsung dipancarkan di comment center pada waktu itu. Baik, berarti itu salah satu hal positifnya dari Etle ini. Iya, bisa diketahui ya, ada pemalsuan-pemalsuan seperti ini. Mungkin Pak Gatot? Saya menambahkan sedikit. Ya. Tadi kan disampaikan ada kendaraan yang berbeda tapi plat nomornya sama. Betul. Iya. Ini salah satu fenomena mereka menghindari ganjil genap. Jadi Etle ini sebenarnya juga membantu program pemerintah, khusus pemerintah daerah dalam hal penerapan ganjil genap. Betul. Kita tahu nih siapa yang melanggar. Nah di samping itu juga Etle ini saya katakan tadi kita kedepannya akan bekerja sama dengan Transjakarta, kemudian Jasa Marga. Kedepan nantinya ketika kendaraan itu akan masuk tol itu akan terpampang terlihat bahwa kendaraan ini belum membayar pajak, kendaraan ini sudah kena tilang, Etle 2 kali dia belum melakukan sidang. Sangat detail ya Pak. Itu nanti bahkan kalau kendaraan ini masuk tol dan dia kendaraan ini bodong atau tadi salah seperti itu, langsung muncul blank, tinggal diambil aja itu. Oke. Bisa langsung. Banyak sekali manfaat daripada Etle ini ya untuk kedepannya. Saya kira ini satu hal yang baik ya untuk menertibkan, termasuk juga pada kedepan nantinya. Orang nggak mau, sekarang kan masih ada fenomena kalau punya 2 kendaraan kena pajak progresif Pak ya. Menghindari itu dia pakai nama orang. Nah kalau ini melanggar ke orang itu datangnya, orang tidak akan mau menggunakan pinjam KTP dan lain sebagainya. Dan juga ini akan meningkatkan tentunya PAD daripada pendapatan pajak pemerintah daerah. Banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan terkait dengan ini. Jadi sekali lagi sangat banyak hal positif memang diadakan dari kebijakan Etle ini kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, kita ingin dengarkan dari sisi pengusaha jasa angkut barang atau truk ini yang diwakili oleh Bapak Keith Maja Lukman selaku Wakil Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Truk. Ini bagaimana menyikapi penerapan Etle ini? Ya, saya rasa ini merupakan hal yang cukup positif ya dengan adanya penerapan Etle ini. Setidaknya permasalahan di angkutan barang itu kan ada beberapa hal. Salah satunya yang pertama itu adalah masalah pungutan liar di jalan. Itu menjadi hal salah satu hal utama. Dengan adanya Etle ini kan udah tidak ada dusta di antara kita nih sekarang. Lebih transparan ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah pungutan ya, itu kan bisa 2 sisi gitu. Bisa dari pengemudi kita juga. Nah, makanya kita dengan adanya transparansi seperti ini kita sangat mendukung karena hal itu menjadi transparan sekarang. Nah, terus kan juga tadi disampaikan sama Pak Dar tidak mungkin teman-teman dari kepolisian mengamati kami 24 jam gitu kan. Terus di satu sisi yang menjadi faktor utama juga itu khususnya di daerah DKI itu kendaraan-kendaraan yang bodong gitu. Truk-truk yang bodong itu juga merupakan permasalahan tersendiri. Karena truk-truk bodong di DKI itu cukup banyak jumlahnya. Ada sekitar 70% tuh Pak, kurang lebih ya. Nah, bodong itu nggak hanya bodong STNK, bisa bodong KIR gitu. Nah, dengan adanya Etle ini kita harapkan adanya sinergi antara kepolisian dengan Dishub sehingga truk-truk yang tidak KIR juga bisa terrecord ya. Tangkap begitu ya. Terrecord. Nah, itu mungkin 2 hal yang saya mesti garis bawahi karena dengan adanya ini harusnya hal semacam itu akan berkurang. Oke, sudah pernah ada kendaraan atau supir Bapak yang kena tilang? Mungkin lajurnya belum ya, karena saat ini kan adanya di Tamrin Sudirman Tamrin. Iya. Makanya
Ya, kita mendukung kalau ada penerapan di Cakung Cilincing gitu ya. Betul. Di Cakung Cilincing. Ya. Nah, di daerah-daerah gitu lintasan ya? truk itu akan sangat membantu. Karena begini, yang jadi permasalahan sekarang nih, teman-teman itu melintas pada saat nggak ada operasi. Baik. Nah, kan yang kalau dengan adanya etle ini kan 24 jam operasionalnya. Betul. Jadi Ya, kita pengawasan. jadi teman-teman yang nakal udah nggak bisa curi-curi waktu, Pak. Mohon Ya. izin, Pak. Jadi pengawasan itu akan terjadi secara continuous dan lebih transparan. Itu akan membuat iklim usaha di bidang angkutan juga menjadi lebih sehat. Ya, kita Baik. berharap ya Polda Metro Jaya bisa segera menerapkan di seluruh Jakarta. Mungkin pertanyaan Pak Kiat Maja bisa langsung dijawab oleh Pak Liputo ya, ini terkait dengan rencana tadi ada 12 titik yang memang sudah dilakukan ataupun sudah diterapkan etle ini, dan rencananya tadi Pak Gatot mengatakan akan ada 45 titik lagi. Ya. Pak Liputo, ini kira-kira Pak izin Liputo. Bapak Pak Liputo, nantinya akan ada 45 titik, apakah memang bisa mengakomodir keluhan-keluhan yang dirasakan seperti itu? Memang untuk tahun ini tambahan 45 titik. Baik. Tapi tahun depan kita janji kita akan tambah kembali, kita akan perluas seiring dengan upaya kita bersama agar ketertiban lalu lintas tidak hanya terjadi di pusat Jakarta. Baik. Ya. Tapi mulai dari orang masuk ke Jakarta, Ya. misalnya dari pinggiran Jakarta itu sudah mulai merasa bahwa mereka masuk Jakarta sudah diawasi. Selama ini kan kendalanya tadi disampaikan bahwa karena tidak ada pengawasan secara terus-menerus, pelanggaran terjadi dan ini menjadi kebiasaan. Begitu menjadi kebiasaan, tugasnya anggotanya Pak Kapolda itu selalu begitu ditanya, kemarin saya lewat seperti ini nggak ditangkap, Pak. Jadi argumen di sana. Dan karena begitu satu yang ini perlu dipahami, apalagi pelanggarnya adalah sepeda motor. Betul. Begitu satu yang adu argumen dengan petugas, langsung sekian banyak yang datang ngerobutin. Ya. Solidaritas begitu ya. Bahkan petugas saya sempat digebukin itu di Masya Senen. Allah. Tujuannya menertibkan, malah akhirnya babak belur. Iya. Nah, ke depan dengan pola etle ini, tentu kita langsung melakukan penindakan pada pelanggar. Baik. Jadi tidak ada diskusi di lapangan, semuanya tadi dijelaskan, Ya. langsung kepada pelanggar surat disampaikan. Kemudian ke depan memang kita harapkan untuk tambahan kemungkinan sekitar 81 titik lagi, Pak. Ya. Baik. Kita harapkan untuk tahun depan kita bisa tambah 81 titik untuk 81 titik Iya. di seluruh DKI Jakarta. untuk seluruh DKI Jakarta sesuai dengan alokasi anggaran nanti yang sekarang sedang kami perjuangkan untuk 2020. Termasuk Oke. di pintu-pintu tol seperti tadi Pak Gatot sempat katakan? Iya, termasuk di seluruh akses yang akan menuju ke Jakarta. Baik. Kita akan tuju. Oke, nah mungkin Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik bisa memberikan komentar ya. Apakah ada kelemahan dalam sistem ini? Kalau tadi semua bicara soal bagus-bagusnya Betul, begitu ya. positifnya begitu ya. Ya, begini, selamat pagi Pak Kapolda dan Bapak sekalian. Jadi etle itu sudah belasan tahun yang lalu saya selalu dorong. Ya, terakhir saya ketemu Pak Krisnanda, lalu kita buat ini, tapi masih mentok di pengadilannya dan macam-macam gitu. Tadi Tias sudah menyebutkan. Nah, jadi maksud saya ini sangat bagus dan harus segera kan tahun lalu kita di bundaran HI itu Pak Yusuf ya. Jadi lama banget ini. Jadi harus mulai disampaikan lebih kencang lagi. Karena tanpa penindakan itu tidak akan pernah tertib, Pak. Di bangsa di seluruh dunia selalu ada penindakan. Kalau tidak percuma kebijakan itu. Nah, lalu ini kelemahannya tentu ini elektronik. Sehingga IT ini kan rawan dihack. Nah, itu harus dijagain, Pak. Pak. Banyaklah yang bisa menjaga anak-anak muda ini. Betul. Nah, kemudian juga kalau saya lihat posisinya di Sudirman Tamrin kan di atas ya. Saya nggak tahu nanti di yang 44 sekian kamera, 45 itu dan seterusnya di mana, karena rawan dicuri kan. Lampu di landasan bandara aja dicuri, gimana yang nongol di sana gitu. Iya. Ya, jadi pencurian itu menjadi the other side of kebijakan ini. Nah, ini yang saya lawan. Jadi hacker sama yang mencuri peralatan itu. Baik. Karena sekali lagi juga kekurangannya adalah jangan sekali-sekali bawa teman wanita atau laki-laki di mobil karena itu Karena tersorot langsung yang bukan gitu. muhrimnya, berbahaya itu.
Ya, kalau sedang menyetir dan duduk nggak apa-apa. Kalau yang lainnya itu berbahaya. Karena terpotret. Ya di Korea Selatan 4-5 tahun yang lalu itu jadi persoalan. Baik. Nah, jangan jadi persoalan di Jakarta, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita masih akan mendengarkan lagi ya pembahasan terkait Etle ini, tapi kami akan kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pariwara berikut dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.